Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam channel saya. Kali ini kita masuk ke dalam part ketiga mengenai era kolonialisme. Nah, kemarin kan sebelumnya di video kedua kita ngebahas tentang latar belakang masuknya Dendels, kemudian masa peralihannya sampai ke awal-awal transisi ke Inggris sehingga Raffles diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Pulau Jawa. Nah, sorry, kelewatan. Kita masuk kepada eh, kebijakan pemerintahan Raffles. Yang pertama, dalam menjalankan tugasnya, Raffles ini didampingi oleh satu badan penasehat, tentunya karena sebagai pemberi saran ya. Kemudian dalam bidang pemerintahan, yang kita lihat di mana Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Dan ini berlangsung cukup lama ya, sampai 1964. Bagaimana kita tahu keresidenan ini? Contohnya di era modern gampang sekali. Gampangnya adalah kalau kalian melihat kendaraan-kendaraan, kan kendaraan-kendaraan Indonesia itu kan baik umum atau umum atau pribadi, baik motor atau mobil atau kendaraan besar, pasti punya namanya plat nomor. Nah, plat nomor kita kan diawali dengan huruf alfabet. Nah, alfabet inilah yang menandakan berasal dari keresidenan mana. Contoh, A itu Banten, B itu Jabodetabek, bukan Jabodetabek ya, tapi Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi kayak misalnya Depok itu kan udah Jawa Barat, tetapi karena wilayah hukumnya berada di wilayah Jakarta, maka masih mendapat plat B. Tapi yang membedakannya antara B yang satu dengan yang lain adalah huruf di belakang angka. Sebagai contoh, B6664 EEA. Nah, E itu menandakan wilayah Depok. Ya, wilayah Depok. Kalau K itu Bekasi, kalau C itu wilayah Tangerang, dan misalnya T itu Jakarta, Jakarta Timur. Jadi masing-masing itu punya klasifikasi. Sedangkan kalau luar daerah lain ya seperti F itu meliputi wilayah Bogor hingga wilayah Cianjur, Karasidenan Cianjur. Kemudian kayak kalau yang di Jawa misalnya kayak AA, AB misalnya, AB itu kan Jogja, Jogja dan sekitarnya, ataupun Solo dengan AD-nya. Seperti itu gambarannya. Kemudian, merubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh pengusaha pribumi menjadi sistem kolonial. Dan disinilah menjadi gambaran kecil bahwa ketika masa kolonial itu masuk, dari Dendels sampai hingga Raffles, secara perlahan tapi pasti sistem pemerintahan kita itu diubah menjadi yang modern, bercorak barat. Bercorak barat, jadi bupati-bupati, raja-raja lokal itu mendapatkan gaji dari pihak pemerintah kolonial. Bupati atau penguasa pribumi yang dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-menurun. Artinya apa ya? Mungkin sebagian secara pasti dan perlahan masing-masing penguasa bupati ini biasanya memang turun-menurun, tapi biasanya ditunjuk oleh presiden atau orang kulit putih, dalam hal ini orang Eropa. Oke, jadi bisa dikatakan penguasa pribumi itu ya kayak bupati itu memang kedudukan yang sudah ada sejak era dahulu. Sedangkan dalam bidang ekonomi keuangan ya petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor. Kemudian penghapusan pajak, hasil bumi, kemudian sistem penyerahan wajib, kemudian menetapkan sistem sewa tanah, di mana besarannya tanahnya itu dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang subur dikenakan pajak setengah dari hasil panennya, begitu sebagainya, dan seterusnya. Kemudian pemungutan pajak pada awalnya secara perorangan dan mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Tapi tidak banyak yang tahu pada era Raffles inilah
candu ya atau opium itu dikenakan pajak oleh pemerintah kolonial. Kita bahas sewa tanah. Sewa tanah ini tujuannya adalah meningkatkan hasil pertanian tentunya, namun dalam hal ini petani menjadi semangat untuk memberikan semangat atau motivasi agar mereka bisa giat bekerja menjadi lebih baik. Kemudian daya beli masyarakat yang semakin meningkat sehingga orang-orang pribumi bisa dapat membeli barang-barang hasil buatan Inggris. Dan pemerintah kolonial mempunyai pemasukan negara secara tetap dan terjamin, serta adanya kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh petani, dan secara bertahap pula mengubah sistem ekonomi barang menjadi ekonomi uang, atau istilahnya sebagai monetisasi. Maka dengan itulah pada era Inggris ini kita mulai secara bertahap mengenal sistem penukaran mata uang sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, apakah sistem sewa tanah ini pelaksanaannya menimbulkan perubahan? Ya, tentu. Berdasarkan peninggalan-peninggalan atau catatan-catatan sejarah, unsur paksaan ini diganti dengan unsur kebebasan atau sukarela. Ikatan yang bercorak tradisional dirubah menjadi hubungan perjanjian atau kontrak. Ikatan adat istiadat yang sudah berjalan menjadi longgar akibat mulai masuknya atau terjadinya penetrasi pengaruh budaya barat. Dalam hal ini sistem pemerintahannya ya yang berubah. Akan tapi namanya sebuah kebijakan pasti ada hambatan. Hambatannya pertama mulai dari keuangan negara yang terbatas. Kemudian pegawai yang cakap juga jumlahnya terbatas pula. Itu berpengaruh ya. Masyarakat Indonesia ini berbeda kulturnya dengan masyarakat India yang sudah mengenal perdagangan ekspor. Ya, mengapa? Karena yang mengenal perdagangan ekspor ini hanya masyarakat di pesisir-pesisir pantai secara umum. Dan sistem ekonomi desa pada waktu itu belum memungkinkan diterapkannya ekonomi uang karena mereka masih mencoba beradaptasi. Makanya kalau kita perhatikan sistem ekonomi mata uang itu penetrasinya masuk ketika pemerintah kolonial mulai menyebarkan candu, menyebarkan opium ke desa-desa, di mana orang yang ingin membeli opium itu harus menggunakan mata uang. Kemudian belum adanya pengukuran tanah milik penduduk secara tepat. Nah, maka tak heran di Indonesia sampai hari ini konflik tanah itu masih terjadi karena itu tadi pengukuran tanah yang mungkin belum tepat atau terjadi manipulasi dan sebagainya. Lalu korupsi, ya jelas itu ada, dan pajak yang dianggap terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang tidak digarap. Itu hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem sewa tanah. Sedangkan dalam bidang hukum bisa kalian baca di sini mungkin lebih baik dari Dendels. Di mana Raffles orientasinya kepada besar kecilnya kesalahan. Sedangkan badan hukumnya mungkin hampir sama ya. Ada Justice Request Magistris. Di mana menurut Raffles pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan. Walaupun mungkin itu hanya gimmick semata. Walaupun di lapangan itu berbeda. Sedangkan dalam bidang sosialnya, penghapusan kerja rodi, penghapusan perbudakan, walaupun ya Raffles melakukan pelanggaran sih tentang pengiriman budak-budak ke Kalimantan. Kemudian ditiadakannya pinbang atau disakiti. Hukuman yang dimana yang cukup kejam, dimana manusia harus melawan harimau. Wow. Ini kan hukuman ini kan identik dengan masyarakat pada era Romawi. Itu. Mungkin salah satu di antara kalian ada yang berimajinasi ada orang kejam segala macam dihukum dengan melawan harimau. Gitu. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, Raffles ini menarik karena apa? Dia tidak hanya sebagai seorang gubernur tapi juga seorang ilmuwan. Ilmuwan, mengapa?
Raffles ini menulis buku History of Java dalam perspektif orang Inggris. Jadi menuliskan sejarah Jawa berdasarkan perspektif orang Inggris melihat Jawa itu sendiri. Di mana Raffles menulisnya dengan bantuan tentunya dari Bupati Sumeneb dan juru bicaranya sendiri. Serta di era Raffles inilah mulai kita mengenal Borobudur. Borobudur itu mulai ditemukan ketika era Raffles. Walaupun saya tidak mencantumkannya di sini ya. Tapi memang Raffles lah, pada era Raffles penemuan-penemuan ini bermunculan. Kemudian Raffles aktif dalam perkumpulan kebudayaan dan pengetahuan, adanya penemuan Rafflesia arnoldi, penemuan bunga bangkai yang mungkin hanya satu-satunya di wilayah timur jauh dan dinamakan Raffles. Kemudian lalu dirintisnya Kebun Raya Bogor. Mulai dirintisnya Kebun Raya Bogor. Kenapa? Orang Inggris itu tidak hanya haus akan ekonomi tapi juga haus akan pengetahuan. Maka tak heran mereka orang-orang Eropa yang berpendidikan atau yang disebut orientalis ini sangat tertarik dengan apa yang baru pertama kali mereka lihat. Contohnya pohon karet, kemudian pohon-pohon tropis lain yang dianggap bermanfaat atau memiliki nilai ekonomi tinggi pasti akan diteliti oleh mereka. Jadi ketika orang Inggris itu menemukan satu wilayah, mereka tidak hanya mencari wilayahnya saja, tapi mereka mempelajari unsur-unsur sainsnya. Itu sains-sainsnya yaitu ya Kebun Raya Bogor. Makanya kalau kalian perhatikan atau berkunjung ke Kebun Raya Bogor, pasti kalian bisa menemukan pohon-pohon yang sesungguhnya tidak berasal dari Indonesia, tapi berasal dari luar kemudian ditanam di sini. Makanya Kebun Raya Bogor itu sebagai museum hidup atau laboratorium hidup untuk mencari jenis-jenis tanaman. Oke. Makanya nanti kalau misalnya kalian menemukan suatu pohon di Kebun Raya Bogor, ada pohon yang beracun, ya itu jangan dipegang karena memang beracun. Ini gambar dari Rafflesia. Ya, lihat bunganya sangat indah tapi bau bangkai. Ya. Indah tapi tak seindah matamu. Ya. Oke, lanjut deh kita ya, anak-anak penonton sekalian. Yang namanya kekuasaan pasti ada masa akhirnya. Nah, Raffles akhirnya kekuasaannya berakhir seiring dengan disepakatinya pertemuan London pada 1814, di mana wakil-wakil Belanda dan Inggris menyepakati suatu perjanjian di mana Nusantara dikembalikan kepada Belanda. Ini pasca kalahnya Napoleon dalam perang koalisi. Kemudian jajahan Belanda ini ada yang masih ditahan oleh Inggris. Jadi pada masa inilah nanti akan ada tukar guling koloni sebagai bentuk perjanjiannya. Kayak nomor 3, Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Jadi kalau bisa dikatakan apakah Belanda menguasai Indonesia dalam konteks peta Indonesia saat ini selama 3,5 abad, itu kurang tepat. Karena Bangka saja diserahkan kepada Belanda. Itu loh. Berarti kan Bangka ini masih dikuasai oleh Inggris. Atau teori lainnya ketika bahas perang Aceh yang baru berakhir 1904. Seperti itu. Ini adalah gambar Raffles. Nah, nanti selanjutnya di pertemuan atau di video selanjutnya kita membahas masa sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Van den Bosch. Oke. Jadi secara kesimpulan, apakah kita dikuasai Inggris bisa lebih makmur? Bisa saja iya, bisa saja tidak. Tapi itu semua kembali kepada apa? Kembali kepada bukti-bukti sejarah yang ada. Makanya yang namanya penjajahan tetaplah penjajahan. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah sebuah kejahatan juga ya. Seperti itu. Namun yang kita bisa ambil positif dari masa Inggris ini adalah mulai berkembangnya ilmu pengetahuan.
Walaupun ilmu tersebut baru terbatas kepada orang-orang yang berpunya saja. Itu. Maka dengan itu, belajarlah dimanapun kalian berada, ambil sisi positifnya dari apa yang kalian pelajari dan manfaatkan ilmu yang telah kalian dapatkan ini sebagai modal kalian untuk menjadi manusia yang sukses. Oke, sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Nanti video ini akan saya tampilkan di YouTube. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.